Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianto dengan NIM 22073040. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi yang dimana presentasi ini sebagai tugas besar dari mata kuliah ekonomi teknik atau ekonomi engineering yang didosen pengampu oleh Ibu Milana ST, MSc, PhD. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi replacement asset analysis. Yang dimana nantinya kita akan membahas soalnya terlebih dahulu, kemudian diketahui, kita buat formula sederhana, formula lengkap, kemudian perhitungan dan hasil, dan juga nanti akhirnya tentunya akan diberikan kesimpulan. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke soalnya langsung. Bentar, saya geser dulu, karena menghalangi soal. Di sini sudah terpaparkan soalnya di mana sebelumnya ada aturan-aturannya, yaitu eh, berdasarkan dengan NIM. Nah, di sini saya sudah memasukkan dengan sesuai perintah yang di soal sebelumnya. Ini adalah soal yang sudah matang. Di sini mari kita lihat soalnya. Sebuah kendaraan yang dibeli 4 tahun yang lalu dengan harga 220 juta dan dengan perkiraan nomornya adalah 15 tahun dengan nilai sisa nantinya 25 juta rupiah. Nah, di sini dapat biaya operasional rata-rata adalah 22 juta per tahun. Kemudian pada saat ini dealer menawarkan kendaraan baru yang lebih hemat bahan bakar dengan harga 240 juta dengan umur pakainya yaitu 15 tahun dan nilai sisanya sebesar 85 juta. Dengan biaya operasionalnya rata-rata hanya 10 juta per tahun. Kemudian kendaraan yang lama ini laku dijual saat ini dengan harga 75 juta. Tingkat suku bunganya 6%. Nah, kemudian kita akan mencari berdasarkan analisis penggantian, apakah kendaraan baru ini direkomendasikan atau tidak untuk menggantikan kendaraan yang lama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk biaya operasionalnya, yaitu yang pada masa yang empat yang dibeli 4 tahun yang lalu 25 juta, 22 juta dan yang baru ini 10 juta. Nah, maka dia untuk biaya operasionalnya sudah menurun ya. Nah, langsung aja kita ke formulanya. Jadi ketahui dulu. Nah, di sini kita ketahui yang lama kita sebut dengan Defender, sedangkan yang baru kita sebut dengan Challenger. Yang dimana tadi kita ketahui untuk yang Defender tuh I-nya 220 juta, kemudian untuk N-nya atau jumlahnya itu 15 tahun, dan save value-nya tadi 25 juta ya untuk Defender, dan untuk AC-nya atau allowance cost-nya yang Defender 20 juta dan dengan tingkat suku bunga yang sama dengan kalender yaitu I-nya 6%. Nah, di sini kita lihat untuk yang di Challenger-nya yaitu sebesar 240 juta, N-nya sama dengan 15 tahun, sama dengan Defender tadi, dan juga Chevy value-nya meningkat sebesar 85 juta dan allowance cost-nya untuk Challenger ini 10 juta, itu sudah menurun ya biaya operasionalnya. Dengan I-nya yaitu sama 6%. Nah, ini di sini terdapat kita juga selain Defender Challenger, di sini juga MV Defender, Max Value Defender, yaitu yang laku kalau di dua saat ini kendaraan lama tuh sebesar 75 juta rupiah. Nah, ini
ditanya ya, untuk yang ditanya dari soal tadi yaitu apakah kendaraan baru ini direkomendasikan untuk menggantikan kendaraan lama. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah kita memilih Defender ataupun kita akan memilih Challenger nantinya ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum membuat formula sederhana, formula lengkap dan juga perhitungan, di sini kita terlebih dahulu membuat diagram arus kas atau DAK-nya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat pada diagram yang di atas itu Defender, sedangkan yang di bawah yaitu Challenger. Di sini kita lihat untuk tanda panahnya di bawah untuk AC, yaitu sebesar 22 juta rupiah, dan I-nya atau nolnya awalnya 222 juta, dan terjadi peningkatan pada akhir atau efek value-nya sebesar 25 juta rupiah. Nah, di sini kita yang garis titik-titik ini yaitu masa lalu, yaitu kejadian masa lama atau 4 tahun yang lalu kendaraannya. Nah, kemudian titik nol yang saat ini berada di terakhir angka 4 tahun ini. Kita buat ke yang untuk challengernya. Dan bisa kita lihat ini nolnya dari 4 tahun. Kemudian kita buat sampai 15 tahun ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang I challengernya 240 juta. Tanda panahnya ke bawah ya. Dan AC-nya atau 6,5 sebesar 10 juta. Eh, Tanda panahnya ke bawah. Dan Chevy value-nya sebesar 85 juta. Tidak di ujung ini. Hmm, dia harapannya atas dan I-nya sama dengan 6% kedua-duanya, dan MV max value Defendernya sebesar 75 juta rupiah. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk formula sederhananya. Untuk Defender sendiri yaitu AE sama dengan S Savage Value Defender dikurang dengan Constant Defender. Sedangkan AE Challenger sama dengan minus I Challenger ditambah MVD ditambah Savage Value SPC dikurang AC. Nah, untuk yang formula lengkapnya bisa kita lihat di bawahnya ini. Untuk Defender, yang dimana AE-nya sama dengan SV dalam kurung A per F, I, N. Tutup kurung dikurang AC Defender. Sedangkan untuk Challenger ini, AE Challenger sama dengan minus IC minus I dalam kurung A per P, I, N, tutup kurung ditambah MVD buka kurung A per P, I, N, kemudian tutup kurung ditambah SV buka kurung A per F, I, N, tutup kurung dikurang AC. Nah, kemudian kita lanjutkan langsung ke perhitungan dan hasil nanti ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk defendernya, kita masukkan nilai yang diketahui tadi ke dalam rumus formula lengkap di defender ini. Nah, bisa kita lihat untuk untuk defender sendiri, AE sama dengan SP dalam kurung A per F, I, N, tutup kurung kurang AC defender. Nah, itu kan untuk SV defender tadi 25 juta rupiah. Kita masukkan nilainya 25 juta dalam kurung A per F, kemudian I-nya 6% dan N-nya tadi 11 karena yang untuk masa lalu tidak dipakai, maka dari 15 tahun dikurang 4 tahun menjadi 11 tahun. Maka kita buat N-nya di Defender ini SP-nya 11. Nah, kemudian dikurang 20 juta, maksud 25 juta. Nah, untuk yang kita yang dapatkan 0,0668 ini, kita dapatkan di buku tabel bunga ya. Nah, itu didapatkan nilainya 0,0668 tutup kurung dikurang 22 juta. Nah, di sini kita dapatkan nilai dividennya sendiri yaitu sebesar
minus 20.330.000 rupiah. Lumayan gede ya. Kemudian kita hitung untuk yang challengernya terlebih dahulu untuk nanti membandingkan. Nah, untuk challengernya sendiri yaitu kita masuk, kita copy tadi rumusnya itu formula lengkap challenger tadi, kemudian kita masuk nilainya. Nah, langsung saja untuk nilainya tadi 240 juta minus 240 juta dikurang dalam kurung A per P 6% untuk kesekian tentunya dan 15-nya untuk nilai N-nya. Kemudian yang FID-nya ditambah 75 juta A per P 6% 15 sama ya. Kemudian tambah 85 juta seperti ini A per F 6% 15. Nah, yang terakhir dikurang dengan nilai anual konstan dari challenger tadi itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian kita inputkan eh, yang dalam kurung ini, kita cari terlebih dahulu di tabel bunga. Dan di sini saya dapatkan untuk yang per P 6% 15 ini 0,30, langsung kita inputkan nilainya. Dan untuk yang per F ini 6% 15 ini kita dapatkan 0,30. Nah, langsung aja kita ke kerja minus 240 juta dikali dengan 0,1030 tambah 75 juta buka kurung 0,1030 ditambah 85 juta buka kurung 0,0430 tutup kurung dikurang dengan 10 juta, yaitu nilai isinya tadi. Nah, di sini sudah dihitung tadi mendapatkan minus 23.340.000 rupiah. Dan di sini bisa kita lihat untuk mengalami kerugiannya kita lebih rugi challenger ya untuk analisisnya. Kenapa? Untuk secara logikanya. Nah, langsung aja kita kesimpulan. Nah, bisa dapat kesimpulan karena nilai AE D kecil dari AEC, maksudnya kecil dari itu lebih kecil kerugiannya dari dibandingkan dengan yang challenger tadi atau kendaraan baru tadi, maka kendaraan baru tadi itu tidak direkomendasikan untuk menggantikan kendaraan yang lama, karena jika kita eh, ganti dengan kendaraan yang lama kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, tadi disebutkan di sini kita mengalami kerugian sebesar 3.010.000. Itu semua yang besar bagi kita. Nah, karena itu kita akan, kan tadi ditanya memilih Defender atau Challenger. Nah, di sini kita akan pilih tetap Defender atau kita akan memilih kendaraan yang lama dan tidak mengganti dengan yang baru. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang reinvestment analysis ini, yang dimana tadi kita menghitung dari apakah kita akan mengganti kendaraan lama dengan yang baru, dan ternyata setelah dihitung dan dianalisis kita tidak perlu menggantikan eh, kendaraan baru tadi karena kita akan mengalami kerugian sebesar 3 juta tadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang investment analysis ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.